Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Sylvia. Kita akan bahas mengenai materi bahasa yang ada pada perkuliahan, yaitu mengenai materi pengertian bahasa serta ciri-ciri bahasa. Yuk simak. Yang pertama, pengertian bahasa menurut Finocchiaro. Bahasa adalah satu sistem simbol vokal yang arbitrer, memungkinkan semua orang dalam satu kebudayaan tertentu atau orang lain yang telah mempelajari sistem kebudayaan tersebut untuk berkomunikasi atau berinteraksi. Selanjutnya, pengertian bahasa menurut Pei dan Gaynor mendefinisikan bahasa sebagai satu sistem komunikasi dengan bunyi, yaitu lewat alat ujaran dan pendengaran antara orang-orang dari kelompok atau masyarakat tertentu dengan mempergunakan simbol-simbol vokal yang mempunyai arti arbiter dan konvensional. Selanjutnya, definisi bahasa menurut Krida Laksana dan Joko Kencono dalam Khair menyatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri bahasa. Yang pertama, bahasa adalah sebuah sistem. Bahasa merupakan sistem yang dapat dipelajari. Sebagai sebuah sistem, bahasa itu bersifat sistematis dan sistemis. Sistematis artinya bahasa tersusun menurut suatu pola yang teratur, tidak tersusun acak atau secara sembarangan. Contohnya, buku membeli adik merupakan contoh kalimat yang tidak berterima dalam bahasa Indonesia. Mengapa? Karena kalimat tersebut tidak tersusun menurut pola bahasa Indonesia. Tentu kalimatnya menjadi seperti berikut: adik membeli buku. Lalu sistemis artinya bahasa itu terdiri dari subsistem lain atau sistem bawahan seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Subsistem morfologi dibangun dari unsur-unsur fonologi. Selanjutnya, subsistem sintaksis dibangun dari unsur-unsur morfologi. Begitu selanjutnya. Jadi, unsur yang satu terletak di bawah unsur yang lain. Kemudian yang kedua, ciri bahasa. Bahasa sebagai lambang. Maksudnya adalah kata atau gabungan kata dalam bahasa terdiri atas lambang-lambang bunyi. Kata-kata tersebut mengacu pada suatu konsep yang disebut makna. Melalui lambang-lambang tersebutlah manusia berkomunikasi. Jika Anda ingin menyatakan bahwa kemarin tidak dapat hadir karena mobil Anda mogok, Anda tidak perlu membawa mobil tersebut untuk menghadirkan konsep mogok di benak para pendengar. Melalui kalimat maaf, kemarin mobil saya mogok, para pendengar yang Anda ajak bicara sudah paham maksud Anda. Jadi lambang M, O, G, O, K telah mewakili konsep yang Anda inginkan. Lalu ciri bahasa yang ketiga yaitu bahasa adalah bunyi. Yang dimaksud bunyi pada bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Namun bunyi dengkur, bersin, dan batuk bukanlah bunyi bahasa, karena tidak termasuk dalam sistem bahasa. Jadi bunyi bahasa adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, yang di dalam fonetik diamati sebagai fon, di dalam fonemik sebagai fonem. Lalu, bagaimana dengan bahasa tulisan? Menurut Al-Wasilah, dalam linguistik suatu pengantar, sebenarnya tulisan digunakan untuk melestarikan ucapan dan penyelidikan, membuktikan bahwa dahulu tulisan-tulisan digunakan untuk menghafal wacana tertentu seperti wacana keagamaan. Kemudian ciri bahasa yang keempat, yaitu bahasa itu bersifat arbitrer. Arbitrer berasal dari arbitrary, yang berarti selected at random and without reason. Artinya dipilih secara acak tanpa alasan. Mana suka.
Ini berarti seenaknya, asal bunyi, tidak ada hubungan logis antara kata-kata sebagai simbol dengan yang disimbolkannya. Contoh, kita menamakan perabot rumah tangga yang digunakan untuk duduk dengan sebutan kursi atau bangku. Mengapa tidak disebut atap? Lalu sepatu dalam bahasa Indonesia akan dipadankan dengan shoes dalam bahasa Inggris. Bunyi-bunyi manusuka tersebut lalu digunakan sepanjang masa oleh setiap penutur suatu bahasa. Selanjutnya menjadi kebiasaan atau konvensional yang menetap sampai akhirnya menjadi peraturan atau menjadi suatu sistem. Makanya, pengertian dari atau makna dari suatu benda atau suatu hal di dalam suatu bahasa itu bisa berbeda. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi, ciri bahasa yang kelima yaitu bahasa itu bermakna. Morfem, kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana merupakan satuan-satuan bahasa yang bermakna. Karena satuan-satuan bahasa tersebut berada pada tingkatan linguistik yang berbeda, maka jenis maknanya pun berbeda. Makna yang berkenaan dengan morfem dan kata disebut makna leksikal. Yang berkenaan dengan frasa, klausa, dan kalimat disebut makna gramatikal. Dan yang berkenaan dengan wacana disebut makna pragmatik atau makna konteks. Berdasarkan hal ini, dapatlah dikatakan bahwa segala ucapan yang tidak bermakna bukanlah bahasa. Kemudian kita lanjutkan ciri bahasa yang keenam, yaitu bahasa itu konvensional. Jadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa bahasa adalah bersifat arbitrer, lalu lama-kelamaan jadi kebiasaan atau konvensional. Artinya, semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Kalau tidak dipatuhi, maka akan terjadi hambatan komunikasi. Contoh, berdasarkan konvensi tentunya para pengguna bahasa Indonesia mematuhi konsep adil, jujur, tolong-menolong, kasih sayang, dan sebagainya. Jika konsep yang telah disepakati tersebut dilanggar, maka akan terjadi kekacauan berbahasa atau kekacauan komunikasi. Kalau menurut saya, konvensi di sini adalah lebih kepada pengertian kesepakatan. Kemudian ciri bahasa yang ketujuh yaitu bahasa itu unik. Unik artinya mempunyai ciri khas spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Setiap bahasa memiliki keunikan sendiri-sendiri. Misalnya, susunan kata dalam bahasa Indonesia sangat menentukan makna, sedangkan dalam bahasa Latin tidak. Lalu, struktur frasa bahasa Indonesia adalah MD atau menerangkan diterangkan, sedangkan bahasa Inggris DM, diterangkan menerangkan. Kemudian ciri bahasa yang kedelapan yaitu bahasa itu universal. Di samping keunikan yang telah dikemukakan tadi, bahasa juga bersifat universal. Artinya ada ciri-ciri yang sama dimiliki oleh setiap bahasa di dunia. Contohnya, setiap bahasa memiliki kata-kata berkategori nomina, verba, adjektiva, adverbia. Setiap bahasa memiliki unsur konsonan dan vokal. Setiap bahasa memiliki satuan-satuan bahasa yang bermakna. Lalu yang kesembilan, bahasa itu produktif. Produktif berarti banyak hasilnya. Meskipun unsur-unsur suatu bahasa terbatas, tetapi melalui unsur-unsur tersebut dapat dihasilkan satuan-satuan bahasa yang tidak terbatas jumlahnya. Contohnya, dari 6 fonem dan 22 konsonan bahasa Indonesia dapat terlahir kata, frasa, dan kalimat yang tak terhingga alias tak terbatas jumlahnya. Berikutnya, ciri bahasa yang ke-10 adalah bahasa itu bervariasi. Sedikit panjang penjelasannya, yaitu bahasa digunakan oleh suatu masyarakat tertentu yang disebut masyarakat bahasa. Misalnya, masyarakat bahasa Indonesia adalah sekelompok orang yang merasa memiliki dan menggunakan bahasa Indonesia. Anggota masyarakat tersebut tentu saja memiliki latar belakang sosial yang beragam, baik dari segi tempat tinggal, pekerjaan, maupun pendidikan. Keberagaman inilah yang menimbulkan variasi bahasa. Lalu menurut Kair, ada 3 istilah yang perlu diketahui sehubungan dengan variasi bahasa, yaitu idiolek, dialek, dan ragam. Yang pertama, idiolek adalah variasi bahasa yang bersifat perorangan. Contohnya, setiap orang memiliki gaya bicara yang berbeda-beda. Begitu pula dalam menulis. Lalu,
Ada dialek. Dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok masyarakat pada suatu tempat tertentu. Karena itu, muncullah variasi bahasa seperti variasi bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Flores, bahasa Batak, dan sebagainya. Sedangkan ragam adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Contoh, jika berada pada situasi formal, kita selalu berusaha menggunakan bahasa baku. Sebaliknya, jika berbicara dalam situasi non-formal, kita akan menggunakan ragam bahasa non-baku. Berdasarkan sarananya, ragam bahasa juga dapat diklasifikasikan atas variasi bahasa lisan dan bahasa tulisan. Kemudian ciri bahasa yang 11 yaitu bahasa itu dinamis. Sesuai dengan kehidupan manusia yang selalu berubah atau dinamis, maka bahasa sebagai satu unsur yang terkait erat dengan manusia otomatis juga bersifat dinamis. Perkembangan budaya suatu masyarakat bahasa akan berakibat pula pada perkembangan bahasanya. Perubahan tersebut dapat berupa pertambahan unsur maupun perubahan bentuk atau makna. Contoh, perubahan makna pada kata canggih yang awalnya bermakna cerewet menjadi bermakna banyak tuntutan atau sangat rumit. Sedangkan sarjana yang dahulu bermakna orang yang cendekia sekarang merujuk pada lulusan perguruan tinggi. Perubahan bahasa terjadi pada semua tataran, baik tataran fonologi, morfologi, sintaksis maupun semantik. Kata-kata berkembang terus sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, kata komputer, perangkat lunak, perangkat keras, internet, surat elektronik, smartphone, laptop, dan sebagainya adalah beberapa kata yang muncul mengikuti perkembangan teknologi. Dan ciri bahasa yang terakhir yang nomor 12 yaitu bahasa itu manusiawi. Dari penelitian para pakar terhadap alat komunikasi binatang dapat disimpulkan bahwa satuan komunikasi yang dimiliki binatang itu tetap. Sejak dahulu hingga sekarang komunikasi mereka terbatas hanya pada komunikasi yang bertujuan untuk mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan biologisnya atau kebutuhan survival. Binatang tidak dapat menyampaikan konsep baru atau ide baru dengan alat komunikasinya. Mengapa? Binatang tidak dianugerahi akal budi oleh Tuhan seperti manusia. Inilah yang membedakan manusia dengan hewan. Melalui akal budinya, manusia dapat berkembang sedemikian rupa dan menghasilkan kedinamisan dalam berbahasa. Manusia dapat menemukan ide-ide baru dan menyampaikannya melalui bahasa. Oleh karena itulah, dapat dikatakan bahwa bahasa bersifat manusiawi, maksudnya karena bahasa hanya dihasilkan oleh manusia. Demikianlah pembahasan kita mengenai pengertian atau hakikat bahasa serta ciri-ciri bahasa. Maaf apabila ada yang kurang dari video yang saya buat, baik pun dari pembahasan atau dari animasi dan sebagainya. Saya kira mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.